Kalian mau tahu ya teman-teman ya? Kalian mau tahu ya? Sebenarnya apa yang terjadi pada harga barang ini? Apa yang menyebabkan barang ini naiknya luar biasa, gila-gilaan, harga tanah gila-gilaan naiknya? Yaitu gara-gara sistem uang kertas, ya. Kenapa? Ya demand-nya, ya, supply uangnya itu banyak daripada demand-nya. Ya, semakin banyak dicetak, ya pemerintah cetak terus. Ya, apa yang terjadi kalau supply uang itu yang di bawah itu makin banyak beredar, makin banyak dicetak, ya makin baik dicetak, ya inflasi itu naik lah, ya karena supply and demand, hukumnya hukum pasti itu nggak ada istilahnya. Tapi bang, inflasi itu kan kena ada pembeli, yes, cuma butuh beberapa barang, tapi untuk secara year to year ya itu terus naik barang, terus naik. Cuma beberapa barang saja yang tidak naik untuk beberapa tahun, tapi kalau secara 10 tahun ke depan itu naik terus. Kenapa? Ya uang kertas ini. Gara-gara uang kertas ya, gara-gara sistem uang kertas, sistem uang fiat ini ya, itu merugikan. Ya. Itu merugikan. Apa? Yang menyebabkan yang dirugikan itu siapa? Bukan pembisnis. Yang paling dirugikan itu adalah pelaku pekerja ya. Para buruh. Itu dirugikan. Mereka bekerja keras. Ya, mereka bekerja keras tapi hasilnya tidak apa-apa. Mereka nggak mampu beli apa-apa lagi. Kenapa? Ya memang gara-gara sistem bobrok ini, sistem yang memanipulasi ini. Ya, mereka itu sistem memanipulasi kita bahwa seolah-olah uang kertas ini berharga. Padahal tidak. Kenapa? Mereka dicetak, bukan dicari. Ya, mereka itu dicetak. Pahami konsepnya. Ya, emas itu dicari atau dicetak? Dicari kan? Ditambang melalui proses. Kalau uang kertas dicetak. Ya, mereka tuh bisa cetak. Mereka justru mendapatkan keuntungan dari pencetakan uang. Ya, itulah hebatnya ya negara ini ya. Hebat sekali negara ini. Hebat sekali gitu. Aneh gitu. Uang ya masyarakat ya jangan terlalu bodoh ya untuk pahami ini. Kalian jangan terlalu bodoh untuk selalu mau dimanipulasi. Kalian tuh harus berpikir secara realistis saja gitu. Realistis. Emangnya betul kayak uang kertas itu merugikan negara ya, menguntungkan? Kenapa? Ya sistemnya itu tadi, ya ya itu tadi, uang kertas itu memang manipulasi terbesar di dalam sejarah ya, merugikan rakyat, orang banyak sebenarnya ya, bukan merugikan segelintir orang, justru merugikan mayoritas orang. Yang mayoritas yang dirugikan itu siapa? Kaum pekerja, para buruh ya, kita sebagai para buruh itu dirugikan. Sebenarnya apa yang perlu diperbaiki? Ya sistemnya ya, uang kertas ini seharusnya tidak dijalankan lagi karena apa, memang merugikan kita sendiri. Tapi memang ya ini nggak mungkin bisa kita ubah. Kita harus berpikir bagaimana cara kita mendapatkan uang. Kita tuh nggak mungkin bisa menggunakan cara lama ya. Kita tuh akan dibodohi kalau menggunakan cara lama ya. Kita nggak mungkin bisa kaya lah gitu. Tapi ya masyarakat itu harus berpikir ya secara realistis, berpikir bahwa bagaimana memahami sistem uang kertas ini, cara kerjanya gitu, percetakan uang ini gitu, cara kerja bank-bank gini gitu, cara kerja bank sentral gitu ya. Itu sebenarnya merugikan, tapi ya udah, karena kita tak bisa mengubah sistem ya, karena kita tidak punya kuasa untuk mengubah sistem dari uang kertas ini ya, yang merugikan ya rakyat ya, yang memberikan kesenjangan terbesar itu adalah uang kertas ya, merugikan manusia itu sendiri, peradaban umat manusia itu sendiri ya. Jadi ya kita harus berpikir lagi ya, bagaimana ya, kita nggak bisa mengubah sistem yang sudah memang mereka jalankan ini ya, sistemnya sudah nggak bisa dirubah lagi ya. Bagaimana ya kita lakukan adalah bagaimana cara cari celah di sistem ini supaya kita jangan jadi korban dari sistem ini, sistem para elit ini. Jangan sampai jadi korban lah. Terima kasih.